Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aura Kamal dari kelas 1C Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam yang berjudul Munculnya Aliran Pemikiran Islam. Sebelumnya, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang utama dan diturunkan dari sumber yang sama. Jadi, dapat dipastikan jika umat Islam merujuk kepada keduanya dalam menetapkan suatu hukum, akan ditemukan sebuah muara yang sama. Meskipun terkadang ada perbedaan dalam implementasi pemahaman ajaran Islam dan pengamalannya. Kemudian, faktor timbulnya beberapa aliran dalam memahami Islam ini, baik itu mazhab fikih, ilmu kalam, ataupun tasawuf, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama nih, ada karena perbedaan dalam memahami sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta karena wilayah kaum muslim yang luas. Selanjutnya, karena kehadiran kitab-kitab yang menerangkan biografi para tokoh ahli fikih, ilmu kalam, dan tasawuf memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan jalan perkembangan mazhab fikih dan tarekat dalam tasawuf. Dan juga, faktor sejarah pun mempengaruhi timbulnya perbedaan pendapat di tengah-tengah umat. Aliran pertama yang akan saya bahas adalah fikih. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, para ulama telah menggariskan dan merumuskan suatu metode cara pengambilan hukum yang proses tersebut kemudian disebut dengan usul fiqh. Hasil penggalian hukum melalui usul fiqh kemudian melahirkan sebuah petunjuk pelaksanaan suatu ibadah secara praktis yang kemudian dikenal sebagai fikih. Nah, pengkajian hukum Islam yang kemudian melahirkan beberapa mazhab fikih merupakan salah satu bentuk luasnya khazanah ilmu-ilmu Islam. Secara umum, mazhab terbagi dua, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Di kalangan Sunni, terdapat 4 mazhab terkenal, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun di kalangan Syiah, terdapat 2 mazhab fikih yang terkenal, yaitu mazhab Zaidiyah dan Ja'fariyah. Namun yang masih berkembang sampai saat ini hanyalah mazhab Ja'fariyah dan Syiah Imamiyah. Nah, seiring perkembangan zaman, adanya mazhab-mazhab fikih dalam Islam menimbulkan problematika di kalangan orang awam yang fanatik terhadap mazhabnya sendiri, sehingga timbul kerenggangan sesama umat Islam yang dilandasi karena perbedaan mazhab. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul dari beberapa kalangan untuk menyamakan satu mazhab dalam satu wilayah, termasuk dalam satu negara. Apabila ditelusuri melalui sejarah, sebenarnya ide lahirnya mazhab fikih negara telah disampaikan oleh Al-Muqaffa pada masa Abbasiyah. Dia menyampaikan ide tersebut kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dalam suatu risalah yang disebut Risalah al-Sahabah. Nah, dalam perkembangannya, semua mazhab memiliki kontribusi yang berbeda-beda, sehingga tidak ada mazhab tunggal dalam Islam, karena seluruh mazhab merupakan instrumen penting bagi klarifikasi dan implementasi syariah Islam. Dengan demikian, perkembangan mazhab yang ada merupakan sesuatu yang tidak mesti dipertentangkan, tetapi justru merupakan suatu kekayaan khazanah ilmu-ilmu Islam yang mesti dipelihara. Tinggal bagaimana sikap para pengikut mazhab untuk lebih bijak dan bersikap terbuka ketika menemukan perbedaan. Yang kedua, ada teologi atau kalam. Nah, dalam catatan sejarah, kehadiran ilmu kalam ini sendiri dipicu oleh persoalan politik tatkala Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Berbagai perseteruan, perselisihan, ketegangan di kalangan umat tampak diwarnai dengan manuver-manuver politik sehingga muncul protes dari kalangan para sahabat. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan pemerintahan Utsman bin Affan yang terindikasi nepotisme, sehingga berujung pembunuhan
Utsman bin Affan yang berbuntut penolakan dari kubu Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebagai pelanjut pemerintahan Islam. Nah, setelah keputusan tahkim tersebut, lahirlah 3 aliran teologi Islam. Yang pertama, aliran Khawarij yang menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Yang kedua, aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosanya itu diserahkan kepada Allah yang akan mengampuni dan menghukumnya. Terus yang ketiga, ada aliran Mu'tazilah yang tidak menerima kedua pendapat tersebut. Menurut aliran ini, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka mengambil sikap antara mukmin dan kafir yang dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah al-manzilah manzilatain. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya ilmu kalam yang berasal dari internal umat Islam sendiri, diantaranya ada yang pertama, Al-Quran mengajak umat Islam untuk bertauhid dan meyakinkan kenabian. Terus yang kedua, saat umat Islam berhasil membebaskan berbagai negeri dan luas, kekuasaan umat Islam semakin luas, memunculkan persoalan baru dalam agama dan berusaha menjawabnya. Terus yang ketiga, berbagai problematika politik. Adapun faktor-faktor timbulnya ilmu kalam yang berasal dari eksternal umat Islam. Yang pertama, banyak dari pemeluk agama Islam yang awalnya beragama Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Yang kedua, golongan umat Islam yang dahulu, terutama golongan Mu'tazilah, hanya memusatkan perhatiannya kepada penyiaran Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Yang ketiga, para mu'talimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat. Jadi mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat terutama dari segi ketuhanan. Nah, aliran selanjutnya yang mau saya bahas adalah tasawuf. Beberapa kalangan umat Islam yang tidak setuju dengan istilah tasawuf digunakan dalam ajaran Islam. Mereka beranggapan bahwa tasawuf adalah agama yang amalannya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, ada juga beberapa kalangan umat Islam yang mempertahankan dan menjadikan tasawuf sebagai bahan kajian Islam. Nah, mereka beranggapan bahwa tasawuf merupakan salah satu bagian dari 4 kajian dalam agama Islam yang sudah berkembang selain fikih, akidah, dan falsafah. Dalam perkembangannya, tasawuf melahirkan beberapa golongan yang dikenal dengan istilah tarekat. Tarekat bisa disebut sebagai sebuah golongan sufistik yang mencerminkan suatu produk pemikiran dan doktrin mistik teknikal yang menyediakan metode spiritual tertentu bagi mereka yang menghendaki jalan mistik untuk ma'rifatullah. Nah, nilai-nilai ajaran tasawuf ini sebenarnya sudah terrealisasi dan mengakar secara jelas dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, baik sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apalagi setelah beliau diangkat secara resmi menjadi Nabi dan Rasul. Nah, baginda Nabi Muhammad ini dalam kesehariannya sudah terbiasa hidup sederhana, makan hanya secukupnya, berpakaian sederhana, tempat tinggal pun sangat sederhana, dan masih banyak kesederhanaan lainnya yang selalu Nabi Muhammad contohkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya istilah tasawuf pertama kali digunakan oleh seorang zahid, yakni Abu Hashim Al-Kufi. Berdasarkan perkembangannya dapat dipahami bahwa ilmu tasawuf mengalami perkembangan dan ragam coraknya yang ada, sehingga lahirlah berbagai konsep dalam ajaran tasawuf. Berdasarkan sejarah kelahirannya, tasawuf terdiri atas tasawuf klasik
tasawuf ortodoks, tasawuf teosofi, dan neosufisme. Namun, ulama tasawuf memiliki perbedaan pendapat terkait asal kata sufi. Apakah nama itu sebuah nasab seperti Adnani, Al-Kilabi, Al-Quraisy, atau yang lainnya? Ada yang mengatakan kata sufi adalah nisbat. Ada juga yang mengatakan sufi dinisbatkan kepada saf yang pertama di hadapan Allah. Berdasarkan beberapa pendapat yang ada, dapat dipahami bahwa sufi merupakan nisbat kepada al-sufa sehingga nisbatnya menjadi al-sufi. Nah, dalam perkembangan ilmu ini memang ada beberapa pandangan dari sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa tasawuf merupakan sebuah bentuk ilmu yang menyebabkan mundurnya umat Islam. Karena tasawuf dituduh sebagai ilmu yang anti kemodernan, penghambat aktivitas, serta penghalang kemajuan. Sedangkan Haryati dan Qasim mencatat ajaran tasawuf mengarahkan manusia untuk bersikap progresif, aktif, dan produktif. Dengan demikian, tasawuf tidak selalu identik dengan sikap hidup pesimisme dan pasrah kepada nasib dan tidak mau berusaha untuk mengubah nasib tersebut. Sebaliknya, tasawuf mampu menjadikan orang lebih optimis dan berbeda dan dinamis. Nah, jadi teman-teman, perbedaan dalam memahami ajaran Islam ini di tengah umat Islam merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Karena setiap manusia kan pasti memiliki cara berpikir masing-masing. Jadi, perbedaan dalam memahami ajaran Islam ini perlu kita pahami bersama bahwa sesuatu hal tersebut merupakan hal yang alamiah dan wajar terjadi. Namun, perbedaan yang ada jangan sampai menyebabkan perpecah belah. Karena pecah belah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.